Mantan Direktur Keuangan BUMD Kabupaten Rembang ditahan oleh polisi atas kasus dugaan korupsi bersama kedua rekannya. Seorang ayah di Jepara tega memperdaya anak perempuannya. Aksi bejatnya itu tidak hanya dilakukan sekali saat sang istri pergi bekerja. Menunggu berbuka puasa rasanya tidak lengkap jika belum menyiapkan takjil. Tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa berburu takjil di Kampung Ramadan Kajen. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang pekerja servis elektronik nekat memperdaya anak perempuannya sendiri yang berusia 12 tahun. Ironisnya, perbuatan bejat tersebut tak hanya sekali ia lakukan. Tersangka S warga Kecamatan Kalinyamatan melakukan aksi bejatnya setiap sang istri pergi bekerja. Tersangka S warga Kalinyamatan Kabupaten Jepara tega memperdaya anaknya sendiri. Perbuatan bejat itu ia lakukan selama berkali-kali. Setiap istri pergi bekerja, S meminta anaknya yang masih berusia 12 tahun melayani nafsu bejatnya. Berdasarkan pengakuan tersangka, S melakukan hubungan itu lantaran pengaruh obat dextro yang dikonsumsi. S mengaku sengaja mengkonsumsi pil dextro agar kuat dan semangat bekerja, namun setiap selesai meminum pil dextro, tersangka S malah meminta anaknya melayani hubungan suami istri. Saat gelar perkara, S mengatakan nekat berbuat bejat lantaran korban tak dianggap anak kandung, sebab saat menikah istri tersangka dalam kondisi mengandung. Kasus ini terungkap atas laporan istri tersangka. Usai dilaporkan, tersangka sempat kabur namun tak berselang lama tersangka berhasil diringkus di rumahnya sendiri. Berdasarkan pengakuan korban, tersangka sudah lebih dari 5 kali memaksa korban untuk melakukan hal yang sama setiap ibunya pergi bekerja. Pasal dan ancaman hukuman kita kenakan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Saat melakukan hubungan badan, S berkilah merasa melakukan hubungan intim dengan istrinya. S tak menyadari bahwa yang disetubui adalah anak perempuannya sendiri. Itu Pak, tanggal 11 Pak, jam 11 hari Jumat. Biasanya Kak, kalau istri saya shift malam kan, kalau Jumat pagi kan di rumah sih Pak. Terus kamar saya kan gelap. Itu rumah saya kula, bojone kula Pak. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenai pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Selasa sore melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Keuangan BUMD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan investasi. Perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara atau pemerintah daerah Kabupaten Rembang sebesar 3.294 juta rupiah. Usai menjalani pemeriksaan di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, NA mantan Direktur Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya langsung digiring ke mobil tahanan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Lapas Kedung Pane Semarang untuk ditahan atas kasus dugaan korupsi. Pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan periode tahun 2017 sampai 2020, tersangka NA diduga telah menggunakan dana PT RBSC yang merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD. Tersangka melakukan perbuatan tersebut bersama dua tersangka lain HAP dari pihak swasta dan AB Direktur Utama PT RBSC yang kini telah meninggal dunia. Dari penyelidikan, tersangka menggunakan uang dengan alasan sebagai uang muka investasi kerjasama jasa konstruksi, yaitu membentuk anak perusahaan yang diduga melanggar hukum karena tanpa adanya perjanjian kerjasama dan tidak ada analisis kelayakan dari tim independen. Beberapa kemudian investasi yang di dana yang cair itu diinvestasikan untuk kegiatan konstruksi ya, di beberapa tempat. Satu diantaranya adalah mengajukan dana untuk melakukan pembangunan pesantren. Ternyata
lokasi yang ditunjuk itu bukan tanah pesantren. Dan pesantren itu sendiri belum punya rencana untuk membangun gedung sebesar itu sesuai investasi. Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020, tersangka NA bersama HAP dan AB telah menggunakan dana PT RBSJ atau BUMD untuk alasan uang muka investasi kerjasama jasa konstruksi secara keseluruhan sebesar Rp7.361.000.000 dan dicairkan secara bertahap. Dari uang tersebut yang dikembalikan sebesar Rp4.066.000.000. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengatakan akan terus mendalami kasus ini dari dugaan masih ada tersangka lain. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Menghadapi pemilu serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Kendal mengadakan pelatihan jurnalistik. Tujuannya ketika ada suatu kejadian dapat dibuat berita dan diunggah melalui website maupun buletin milik Bawaslu. Di dalam pelatihan jurnalistik. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal adakan pelatihan jurnalistik dengan tajuk menulis berita itu mudah. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Bawaslu Kendal ini diikuti oleh semua staf dan karyawan Bawaslu dalam rangka peningkatan kapasitas menulis berita. Dalam pelatihan tersebut diharapkan akan muncul jenis jurnalis pemilu atau genre jurnalisme, sehingga dengan adanya jurnalis pengawas pemilu, maka pemilu akan terwujud jujur dan adil. Koordif Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Kendal Arif Mustafifin berharap bisa muncul genre baru di dunia jurnalistik. Melalui pelatihan menulis atau pelatihan jurnalistik untuk seluruh jajaran Bawaslu Kendal tersebut, diharapkan ke depan bisa muncul genre baru dalam dunia jurnalistik, yaitu jurnalisme pengawas pemilu. Karena kan fungsi humas harus selalu ditingkatkan dan kerja-kerja kelembagaan harus terpublikasi ke media luar, sehingga staf-staf harus dibekali kemampuan untuk menulis berita. Nah, selain itu, melalui pelatihan jurnalistik atau penulisan berita ini, diharapkan nanti bisa muncul genre jurnalisme baru, yaitu misalnya jurnalisme pengawasan. Jadi ada bidang khusus jurnalistik yang dimana di situ fokus pada bidang pengawasan pemilu. Sebagai narasumber dari kalangan jurnalistik yakni Wahyudi sebagai jurnalis Lingkar TV membawakan tema menulis itu mudah. Dalam paparan materinya menyampaikan pentingnya pedoman dasar 5W dan 1H dalam penulisan berita. Dengan pedoman 5W 1H maka berita yang dituliskan akan mudah dibaca dan mudah dipahami alur ceritanya. Namun demikian diharapkan dalam penyusunan kalimat atau kata-kata tidak perlu menggunakan kata yang sulit dimengerti. Kami dengan adanya pelatihan jurnalistik di Bawaslu Kendal ini, nantinya teman-teman Bawaslu bisa menulis dengan baik dan benar, sehingga semua informasi yang didapat di Bawaslu bisa diupload melalui website ataupun tabloid ataupun buletinnya Bawaslu, sehingga masyarakat tahu kegiatan Bawaslu dan membaca berita dari Bawaslu itu sangat menyenangkan. Wahyudi berharap dengan adanya pelatihan tersebut, semua staf Bawaslu bisa menulis berita dengan baik sesuai dengan tata cara menulis berita yang benar, sehingga semua kegiatan yang dilakukan Bawaslu bisa tercover dalam berita melalui website maupun media sosial milik Bawaslu Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP?
Wong delok HP ngono kena edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati melalui Kabid SMP mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi sistem zonasi yang selama ini berjalan. Seperti diketahui, terdapat beberapa masalah, di antaranya terdapat beberapa sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa karena sistem zonasi tersebut. Ditemui di ruangannya pada Selasa pagi, Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Fauzin Futiarso mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji penerapan sistem zonasi sekolah yang diterapkan pada tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa nantinya akan ada evaluasi guna mengakomodasi kebutuhan sekolah terkait sistem zonasi tersebut. Seperti diketahui, terdapat beberapa sekolah yang mengalami penurunan jumlah siswa dikarenakan sistem zonasi yang diterapkan. Nah, itu berarti nanti itu termasuk menjadi bahan evaluasi kami dari Disdik, bagaimana agar sekolah-sekolah yang tahun yang lalu belum bisa mendapatkan siswa yang cukup, nanti ini menjadi kajian kami bagaimana agar bisa sekolah itu memiliki siswa yang baik, yang banyak, artinya mencukupi target yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Selain hal tersebut, Fauzin Futiarso mengungkapkan bahwa ada beberapa aspek lain yang akan dievaluasi, diantaranya yaitu terkait suatu daerah yang berada di perbatasan kecamatan dengan jarak rumah siswa yang lebih dekat dengan kecamatan yang lain daripada sekolah di kecamatan sendiri. Dia kalau sekolah di SMP misalnya, di satu kecamatan, itu mungkin jauh, tapi dengan sekolah di kecamatan lain, kecamatan tangganya itu dekat. Nah, dia secara geografis lebih
nyaman berada di kecamatan lain, kecamatan tetangga itu tadi lebih dekat, dan berada di sekolah sendiri agak jauh. Nah, ini sedang kita jadikan evaluasi kalau sekolah-sekolah di perbatasan itu pengambilan kebijakannya bagaimana agar anak itu tidak merasa kesulitan mendapatkan sekolah terbaik yang menjadi pilihannya. Lebih lanjut, Kabid SMP Disdikbud Pati Fauzin Futiarso meminta anak-anak di desa yang mempunyai potensi tidak perlu bersekolah ke kota karena ia menjamin sekolah di desa sama-sama memiliki kelayakan kompetensi tenaga pengajar yang kompeten. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah atau JBT memastikan pasokan BBM terutama BBM jenis Pertalite aman. Tak hanya itu, Pertamina juga memastikan jika ketahanan pasokan Pertalite cukup hingga mendekati 11 hari ke depan. Stok BBM aman termasuk jika menghitung stok di kilang maupun yang dalam pengantrian melalui kapal. Ada 870 SPBU di Jawa Tengah yang melayani penjualan produk Pertalite dan diupayakan melakukan build up stok di setiap SPBU dijaga sesuai dengan permintaan SPBU. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional JBT Brasto Galih Nugroho menuturkan, Pertamina senantiasa memastikan suplai BBM berjalan baik selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Seiring dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, Pertamina juga melakukan antisipasi terhadap kebutuhan BBM. Brasto ingin konsumen tetap memilih BBM non-subsidi yang lebih berkualitas seperti Pertamax, karena Pertamax merupakan bahan bakar berkualitas untuk kendaraan bermesin bensin yang memiliki kandungan oktan 92 dan mampu menghasilkan kinerja mesin kendaraan yang lebih baik dan bertenaga dengan tetap rendah emisi sekaligus hemat konsumsi BBM. Ia menambahkan pada kendaraan yang menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters, penggunaan BBM beroktan tinggi seperti Pertamax sangat dianjurkan karena Pertamax tidak mengandung timbal sehingga dapat memperpanjang usia mesin kendaraan. Brasto juga mengapresiasi loyalitas pengendara terhadap BBM berkualitas. Penggunaan Pertamax selain memiliki banyak manfaat bagi mesin kendaraan maupun bagi lingkungan, juga punya keunggulan meningkatkan performa kendaraan, serta mesin lebih dingin dan awet, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan dan distribusi Pertalite berjalan dengan aman dan lancar. Ketahanan stok Pertalite di fuel terminal atau terminal BBM untuk PT Pertamina Patraniaga di Regional Jawa Bagian Tengah di Jawa Tengah dan DIY ada mendekati 11 hari itu stok di luar kilang dan kapal. Stok tersebut sangat baik, sangat bagus sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Bagi masyarakat maupun konsumen yang membutuhkan informasi seputar produk dan layanan dari Pertamina, dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135 atau melalui website My Pertamina, juga melalui website www.pertamina. Dari Brebes, Kus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Suatu hidangan yang segar untuk membatalkan puasa di waktu berbuka adalah hal yang wajib untuk disiapkan. Jika pemirsa bingung ingin menyiapkan takjil apa untuk bulan Ramadan kali ini, tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa untuk berburu takjil di Kampung Ramadan Kajen. Berikut liputannya dalam Serba-Serbi Ramadan. Halo pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Saya di sini tepatnya di Desa Kajen, Kabupaten Pati, dan di sini ada Kampung Ramadan pemirsa. Saya mau berburu takjil di sini. Kita mau seru-seruan sambil menunggu buka puasa. Ikuti terus perjalanan seru saya. Mari. Kampung Ramadan Sumo Hadi Wijayan Kajen merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang diselenggarakan di bulan Ramadan. Acara yang digelar di area Balai Desa Kajen ini digelar selama 15 hari mulai tanggal 1 Ramadan. Tahun ini, Kampung Ramadan Kajen dimeriahkan oleh 64 stand jajanan takjil untuk buka puasa
dan juga aneka hiburan musik yang turut menghibur pengunjung untuk menemani menunggu waktu berbuka puasa. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Balya, Ketua Panitia Kampung Ramadan ini. Kita mau tanya-tanya sedikit. Mas Balya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Mas mau tanya nih, latar belakang diadakannya Kampung Ramadan ini apa Mas? Untuk latar belakangan Kampung Ramadan ini sebuah event tahunan bulan Ramadan Kajen, khususnya untuk Karang Taruna kan Mas. Nah, itu udah pernah berjalan 3 tahun, tapi sempat vakum kemarin 2 tahun dikarenakan COVID-19. Ya untuk tahun yang 2022 ini alhamdulillah bisa dapat izin dari kepala desa, terus dan akhirnya terwujud Kampung Ramadan ini. Untuk latar belakang itu emang untuk memajukan UKM khususnya di desa Kajen ini, yang jadinya apa nggak jualan, terus ada Kampung Ramadan ini jadi jualan. Untuk antusiasme sendiri gimana Mas? Masyarakat ataupun dari pedagang? Oh, untuk yang dari pedagang ini kita nggak memprioritaskan dari Kajen, tapi kita semua khususnya di Margoyoso atau di luar Margoyoso juga bisa. Pati pun juga bisa kalau mendaftar di Kaplingan Kampung Ramadan ini. Oke, terima kasih Mas Balya ya. Pemirsa Lingkar TV, tadi saya sudah ngobrol sama Mas Balya, Ketua Panitia di Kampung Ramadan ini. Setelah ini saya mau jalan-jalan lagi, kita mau cari takjil buat buka puasa. Ikuti saya terus. Nah pemirsa Lingkar TV, di Kampung Ramadan ini kita bisa cari takjil apapun. Jadi kalian nggak usah bingung mau cari takjil apa di sini. Nah kebetulan saya mau cari es campur pemirsa. Ikuti terus saya nyari es campur ya. Nah kebetulan ada es campur. Mas beli es campur Mas? Satu aja Mas ya, bungkus ya. Yang ini Mas ya. Berapa Mas? Oh 5.000. Monggo. Makasih Mas. Nah pemirsa, saya sudah dapat es campur. Ini sepertinya ada musik pemirsa. Saya mau menikmati musik sambil menunggu berbuka puasa. Ayo kita ke sana. Nah pemirsa Lingkar TV, untuk menemani es campur saya sudah di depan penjual kue pancong. Dimana kue pancong ini memang jarang ditemui di Kabupaten Pati. Saya mau beli dulu. Bu, saya pancong coklat crunchy sama stroberi ya. Sebelumnya, Kampung Ramadan ini sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi. Namun saat ini, acara di Kampung Ramadan Kajen kembali diselenggarakan. Terlihat, masyarakat sangat antusias menyambut terselenggaranya kembali Kampung Ramadan dengan berbondong-bondong datang ke Kampung Ramadan Kajen. Nah, pemirsa Lingkar TV, saya sudah dapat es campur dan juga kue pancong. Sebentar lagi juga udah mau azan. Bagi pemirsa, saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan dari saya pamit undur diri, sampai ketemu di Jateng hari ini spesial Ramadan selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.